Shalom, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan Putramu Yesus Kristus sebagai pengorbanan keselamatan bagi manusia. Kami bersyukur atas kehadirannya yang nyata dalam sakramen Ekaristi. Mampukan kami untuk memahami dan mengalami kedalaman misterinya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu ke-12 ini, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai dengan ayat 17, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam Injil Lukas, kisah penggandaan roti mempunyai peran istimewa dalam kaitan dengan perutusan para murid dan pengakuan Petrus sebagai landasan pembangunan hidup jemaat. Dengan menampakkan kisah itu, nampaknya penginjil mau mengajak orang merenungkan peranan karunia Yesus, yaitu sebagai santapan dalam hubungan dengan perutusan dan pengakuan iman. Yesus Kristus menjadi santapan bagi mereka yang beriman dan diutus. Hal ini dahulu tercermin dalam istilah misa yang berarti diutus. Banyak unsur dari perjanjian lama yang dimanfaatkan untuk mengembangkan permenungan kurnia Yesus ini. Seperti manna, penggembalaan, dan roti kenabian. Namun yang perlu diperhatikan ialah bahwa naskah itu merupakan sebuah skesta kehidupan Yesus yang memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Diri Yesus sendiri diserahkan sebagai santapan hidup untuk mencukupi kebutuhan manusia yang paling dasar. Itulah isyarat yang pantas diperhitungkan dalam merayakan Ekaristi sebagai ibadah. Dalam gereja, momen hari ini menjadi peristiwa sambut pertama bagi anak-anak yang telah dipersiapkan dengan matang oleh para pendamping mereka. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pokok pewartaan Injil yang direnungkan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini? Yang pertama, para murid pada awalnya diutus untuk mewartakan kerajaan Allah sebagai warta gembira. Mereka diberi kekuatan untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Semua itu merupakan kebutuhan seluruh jemaat. Dan menjadi tugas rasuli mereka adalah menyampaikan sabda dan santapan kehidupan. Yang kedua, Yesus ditampilkan lebih bermutu dari apa yang dialami sebelumnya. Karunia Yesus memang merupakan kebutuhan hidup untuk meningkatkan kehidupan dalam hubungan dengan Allah yang lebih bermutu. Ketiga, perbuatan Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian dirayakan dalam Ekaristi Kudus. Karunia Yesus yang dikisahkan penginjil merupakan isyarat akan perayaan Ekaristi.
Dalam Ekaristi, Yesus menyerahkan dirinya dengan seluruh kekayaannya sebagai santapan yang bergizi tinggi bagi kehidupan. Ia mengharapkan bahwa orang yang beriman kepadanya juga menyiapkan diri sebagai roti kehidupan bagi sesamanya. Yang keempat, kurnia Yesus melimpah. Sisanya 12 bakul. Orang beriman diajak untuk merenungkan bahwa dalam diri mereka masing-masing sebetulnya karunia itu sudah melimpah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sikap kita dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah orang beriman karunia itu sehingga bisa dibagikan kepada sesama secara melimpah? Ataukah takut kehilangan sehingga kekayaan itu tertimbun tanpa dibagikan? Perayaan Ekaristi adalah penyadaran akan tugas dan pengakuan orang beriman terhadap Kristus. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur di mana rahmat Allah melimpah bagi manusia. Marilah kita dengan hati yang terbuka untuk berbagi rahmat Tuhan kepada sesama kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan persatuan, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Semoga kami dapat menghayati kehidupan umat-Mu dalam gereja purba, bertekun dalam merayakan Ekaristi, berpegang teguh pada ajaran para rasul dan sehati sejiwa, teguh dalam cinta kasih-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.